Lanjut. Sumber hukum Islam. Nah, di sini ada sumber hukum Islam, yaitu 1 Al-Quran, 2 hadis, 3 ijma, 4 qiyas. Namun pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan sumber hukum Islam tentang Al-Quran dan hadis. Dan untuk ijma dan qiyasnya akan dilanjutkan pada kelompok minggu depan. 1 Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama yang pertama dalam pengambilan hukum, karena Al-Quran adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada umat manusia dan diwajibkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami telah turunkan Alkitab, Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Next. Pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara etimologi yaitu bentuk kata benda atau masdar dari kata qoro'ah yang bermakna membaca dan atau mengumpulkan. Jika Al-Quran berasal dari kata qoro'ah yang bermakna membaca, maka Al-Quran berarti sesuatu yang dibaca. Sedangkan jika berasal dari kata qoro'ah yang bermakna mengumpulkan, maka Al-Quran berarti sesuatu yang mengumpulkan, karena Al-Quran itu berisi kumpulan kisah-kisah dan hukum. Sedangkan pengertian Al-Quran menurut secara terminologi ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita secara mutawatir, serta membacanya berfungsi sebagai ibadah. Next. Nama dan sifat Al-Quran. 1. Al-Quran. Persamaan Al-Quran berlandaskan pada kitab suci yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT, guna menjadi bacaan sebagaimana arti dari kata Quran itu sendiri dan telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. 2. Al-Furqan. Penamaan Al-Furqan mengindikasikan bahwa Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan batil, atau antara yang benar dan yang salah. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, yang ketiga ada Alkitab. Alkitab artinya al-jam'u atau mengumpulkan. Penamaan ini berdasarkan pada Al-Quran yang mengandung bermacam ilmu, kisah, dan berita. Maksud dari Alkitab juga bahwa Al-Quran tidak hanya dipelihara melalui lisan atau hafalan, tapi juga dengan tulisan. 4. Az-zikru. Kata az-zikru murni dari bahasa Arab, artinya kemuliaan. Makna dari az-zikru ialah ingat, mengingatkan. Maksudnya ia di dalam kitab Al-Quran terkandung pelajaran, nasihat, dan kisah pada para umat terdahulu. Ya, next. Fungsi Al-Quran dalam Islam, yang pertama itu Al-Huda atau petunjuk. Di dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja, tapi bagi manusia secara umum. Kandungan Al-Quran memang ada yang bersifat universal, seperti yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan
itu bisa menjadi petunjuk bagi semua orang, tidak hanya orang yang beriman Islam dan bertakwa saja. Yang kedua ada Al-Furqan atau pemisah. Nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan atau pemisah. Ini berkaitan dengan fungsi Al-Quran sebagai keajaiban Al-Quran di dunia lainnya yang dapat menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan berbagai macam hal yang termasuk kategori salah dan benar atau hak dan yang batil. Jadi jika sudah belajar Al-Quran dengan benar, maka seseorang seharusnya dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Ya, next. Yang ketiga ada asyifa atau penyembuh. Di dalam Al-Quran, keajaiban Al-Quran di dunia nyata disebutkan bahwa Al-Quran merupakan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada manusia. Penyakit dalam tubuh manusia memang tak hanya berupa penyakit fisik saja, tetapi juga bisa penyakit mental atau psikologis. Suatu hari, saat hati seorang terbuka dengan Al-Quran, maka ia dapat mengobati dirinya sendiri, sehingga perasaannya menjadi lebih tenang dan bahagia dengan berada di jalan Allah. Yang keempat itu ada al-mau'izah atau nasihat. Al-Quran juga berfungsi sebagai pembawa nasihat bagi orang-orang yang bertakwa dan juga sebagai sumber pokok ajaran Islam. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Fungsi Al-Quran sebagai kehidupan manusia. Satu, sebagai petunjuk jalan yang lurus. Kedua, merupakan mujizat bagi Nabi Muhammad SAW. Tiga, menjelaskan kepribadian manusia dan yang membedakannya dari makhluk lainnya. Keempat, merupakan penyempurna bagi kitab-kitab Allah dan yang telah turun sebelumnya. Kelima, tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Yang keenam, Al-Quran dapat memantapkan iman Islam. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Herna. Slide selanjutnya dulu. Yang setelah itu. Oke. Selanjutnya ada hadis. Iya, di next dulu. Iya, sip. Baru mundur lagi. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat. Sumber kedua dalam menentukan hukum ialah sunnah atau hadis Rasulullah. Karena Rasulullah yang berhak menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran, maka sunnah menduduki tempat kedua setelah Al-Quran. Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Rasulullah SAW dengan membawa sunnah sebagaimana ia turun membawa Al-Quran. Ia mengajarkan kepada Nabi sebagaimana ia mengajarkan Al-Quran kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud di dalam kitab Al-Marasil halaman 538. Next. Pengertian hadis. Secara etimologi, hadis berasal dari kata hadas. Artinya al-jadid, sesuatu yang baru atau khobar atau kabar. Maksudnya jadid adalah lawan dari al-qadim, lama, seakan-akan dimaksudkan untuk membedakan Al-Quran yang bersifat qadim. Sedangkan khobar maksudnya berita atau ungkapan. Pemberitahuan yang diungkapkan oleh perawi hadis dan sanadnya bersambung selalu menggunakan kalimat hadatsana atau memberitakan kepada kami. Secara terminologi, definisi hadis mengalami perbedaan redaksi dari para ahli hadis. Namun, makna yang dimaksud adalah sama. Al-Ghawri memberi definisi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat. Istilah hadis. Yang pertama, sunnah. Kata sunnah berarti jalan yang terpuji. Sunnah ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah berupa perkataan, takrir, sifat fisik atau akhlak, serta perilaku kehidupan baik sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti mengasingkan diri yang beliau lakukan di Gua Hira, atau setelah kerasulan beliau. Adapun menurut ulama fikih, sunnah merupakan segala sesuatu yang datang dari Nabi yang bukan
fardu dan tidak wajib, dari definisi di atas, keduanya mempunyai nilai yang sama, yakni sama-sama disandarkan kepada dan bersumber dari Nabi. Jika dari fungsinya, ulama hadis mempertegas bahwa Nabi sebagai teladan kehidupan. Adapun ulama fikih berpendapat bahwa Nabi SAW sebagai syar'i, yakni sumber hukum Islam. Yang kedua ada khobar. Secara bahasa, khobar artinya al-naba atau berita. Selain itu, khobar juga berarti hadis. Khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi. Sedangkan khobar ialah berita yang datang selain dari Nabi. Maka dapat disimpulkan bahwa khobar lebih umum daripada hadis. Selanjutnya ada atsar. Secara etimologi, atsar berarti sisa atau suatu peninggalan. Sebagaimana dikatakan di atas bahwa atsar adalah sinonim dari hadis. Artinya, ia mempunyai arti dan makna yang sama. Selain itu, atsar adalah sesuatu yang disadarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri dari perkataan atau perbuatan. Mayoritas ulama lebih condong atas pengertian khobar dan atsar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'in. Jika ditinjau dari segi makna hadis, maka hadis dapat dibagi menjadi 3, yaitu hadis qauli, hadis fi'li, hadis taqriri. Adapun macam-macam hadis jika ditinjau dari segi penyandarannya, maka ada 2 macam, yakni hadis nabawi yang disandarkan kepada Nabi dan hadis qudsi yang disandarkan kepada Tuhan atau Allah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi fungsi hadis itu ada 3. Yang pertama, untuk menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis datang dengan keterangan atau perintah yang sejalan dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal atau global, yaitu menafsirkan serta memperinci ayat-ayat yang bersifat umum, mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum, memberikan batasan terhadap ayat yang bersifat mutlak. Kemudian yang ketiga, untuk menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran, yaitu bayan tasyri'. Next. Kemudian dari materi ini, kesimpulannya, Al-Quran di dalam sumber utama ajaran Islam merupakan pedoman mutlak dalam segala aspek kehidupan manusia dan dijadikan sebagai petunjuk umat Islam dalam mengarungi kehidupan dewasa ini. Al-Quran dan Sunnah atau hadis tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Keduanya adalah satu kesatuan yang utuh. Al-Quran juga merupakan sumber utama yang memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum, sedangkan hadis atau Sunnah berfungsi menjelaskan dan merinci ketentuan yang belum jelas di dalam Al-Quran. Next. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas penyampaian materinya yang sangat baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk para peserta yang ingin bertanya, kami berikan waktu selama 5 menit untuk menyampaikan pertanyaannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah, saya Nurul Amana dari kelompok 2, izin bertanya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau sedikit keluar dari materi. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan yaitu mengapa urutan surat di Al-Quran itu tidak berdasarkan urutan diturunkannya pewahyuan. Terus jelasin singkat aja bagaimana cara Allah menyampaikan ayat Al-Quran kepada Rasulullah. Satu lagi sama yang hadisnya, boleh gak sih kita mengamalkan hadis yang riwayatannya lemah atau hadis yang doif gitu? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Afwan, izin bertanya. Silakan. Bagaimana cara menemukan dan menentukan hukum tuntutan larangan di dalam Al-Quran? Terima kasih.
Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya. Ya, saya Didit Aditya dari kelompok 7. Izin bertanya terkait fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Saya ingin bertanya bagaimana sikap teman-teman semua mengenai tidak bisa membaca Al-Quran sampai dewasa. Mungkin karena kesibukan yang dilakukan atau mungkin juga ada faktor lain yang menyebabkan sulit untuk belajar Al-Quran. Nah, apalagi saat dewasa kan. Nah, itu bagaimana cara yang akan teman-teman semua lakukan? Terima kasih. Baik, pertanyaannya kita tampung dulu dan sambil menunggu jawaban dari kelompok 3, kami akan menampilkan video terkait dengan materi. Selamat menyaksikan. Dan hukum Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjawab, coba menjawab pertanyaan dari Aulia. Bagaimana menentukan surat dari Al-Quran? Mardiana bisa di-unmute, tolong. Tolong buat host di-mute dulu untuk Mardiana. Itu air gue. Bu Sari. Kayaknya di sini nggak ada co-hostnya ya? Nggak ada, kan aku ini Belum dijadiin co-host sama Bu Sari. Maaf Mardiana, bisa tolong di-mute dulu nggak? Tolong ingetin. Soalnya teman-teman dari jawaban Gema bahwasanya kalau dalil Al-Quran itu ataupun hadis Al-Quran atau hadis bisa dijadikan dalil atau tidak. Kalau menurut saya itu bagaimana Al-Quran dan hadis itu bisa jadi dalil. Karena kenapa? Ada peneliti hukum wafi yang dimana itu tercakup dengan sunnah, wajib, mubah atau sebagainya gitu. Bagaimana kita tahu itu wajib, bagaimana kita tahu itu sunnah, bagaimana tahu kita itu mubah kalau ada sumber hukumnya yaitu Al-Quran ataupun hadis. Maka Al-Quran dan hadis adalah sebagai sumber hukum Islam bahan pokoknya, bisa dijadikan dalil untuk menjadi sunnah mubah. Nah itu Al-Quran menurut saya. Dan yang kedua yang saya tangkap adalah bahwasanya Al-Quran ini nggak hanya dibuat sekedar berangsur-angsur, nggak hanya sekedar dibukukan saja, tapi Al-Quran ini memiliki, tadi sudah dijelaskan oleh saudari Herna kalau nggak salah, bahwasanya Al-Quran sekian-sekian. Cuman yang harus kita ketahui, Al-Quran ini kata menurut Ibnu Abbas, ma farakta fil kitab, tidak ada satu ayat yang terawat dari Alkitab. Makanya kehujanan Al-Quran ini sudah tidak ada simpang siur
kepada umat muslim, tidak ada perdebatan kepada umat muslim. Jadi Al-Quran ini benar-benar tetap. Apa kata Ibnu Abbas? Bahwasanya Al-Quran itu termaktub 6.666 ayat. 1000 ayatnya perintah Allah, 1000 ayatnya larangan Allah, 1000 ayat janji Allah, 1000 ayat ancaman Allah, 1000 ayat akhbar atau kisah-kisah para nabi dan rasul, 1000 ayatnya amsal, 500 ayatnya nasi mansukh, 100 ayat halal haram, 66-nya zikir tasbih dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut saya Al-Quran ini sudah pantas untuk dijadikan dalil untuk bagaimana kita menemukan suatu hukum itu wajib ataupun sunnah. Begitupun dengan hadis pendukung daripada Al-Quran yang nggak ada hukumnya dari Al-Quran. Kayak gitu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahannya. Untuk teman-teman dan yang terhormat Ibu Sari dan Kakak Devi dan Aminah, apakah ada hal yang ingin ditambahkan lagi? Mau nanya lagi, tadi agak sedikit, bentar ya Dev. Tadi agak sedikit roaming sama jawabannya sebenarnya. Jadi ada yang tadi siapa yang nambahin Gemma? Saya Kak. Oke. Kalau misalnya dibilang semua Al-Quran dan hadis itu bisa dipakai untuk dijadikan dalil. Kalau misalnya ternyata hadis tersebut hadis dhaif, atau misalnya ternyata hadis tersebut itu sudah tidak relevan dengan dunia yang sekarang, apakah masih bisa digunakan? Oke, nggak kan tadi tadi temennya bilang kalau misalnya setiap ayat Al-Quran dan hadis itu bisa dijadikan sebagai dalil atau misalnya dasar. Kalau misalnya ternyata katakanlah hadis tersebut hadis tersebut merupakan hadis dhaif, atau misalnya yang Al-Quran itu udah nggak relevan lagi sama keadaan di zaman sekarang, apakah masih bisa dijadikan sebagai sumber dalil? Terima kasih. Ini bukan yang nguji ya, takutnya ada teman-teman yang bilang ini kakaknya ngapain sih datang-datang ngegantiin ibu malah bikin pusing gitu kan. Tapi memang jangan nangis. Tapi memang tugasnya kakak di sini tuh memastikan kalau misalnya apa yang kalian jelaskan itu memang sesuai dengan materi yang ibu inginkan, dan berdasarkan apa yang tadi teman-teman jelaskan, kok kayaknya anak SMA aja udah ngerti dong kayak gini gitu. Kalau misalnya anak SMA aja udah ngerti, tujuannya dijelaskan lagi di sini apa hal yang baru yang bisa kalian dapatkan, sehingga dari jam 1 sampai nanti jam berapa 15.30 ini kalian punya hal baru gitu yang dibawa. Dan tadi memang ada beberapa poin-poin yang kakak tanyakan yang tidak terjawab. Misalnya teman-teman kayak yang Mina nggak bisa bilang kalau misalnya pernyataan teman-teman salah, tapi kurang tepat lebih ya. Tidak semua Al-Quran dan hadis itu dapat dijadikan dalil, tapi ada kriterianya gitu. Memang masalahnya kayak gini, misalnya
Al-Quran tersebut sedang menerangkan tentang ayat perang. Setiap kalian bertemu dengan orang kafir, maka tebaslah dia gitu kan. Oh, terus ketika kalian ketemu sama misalnya orang yang berbeda agama, kalau kalian langsung tebas gitu. Kan nggak mungkin juga kan gitu. Ada aturan-aturannya gimana gimana ayat Al-Quran atau misalnya dalil hadis tersebut bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Mungkin bisa diperjelas lagi sama teman-teman pemateri itu kayak gimana ya. Kalau misalnya kayak gitu berarti yang Minah bilang tadi ayat-ayat pedang yang berkaitan dengan yang kamu tanyain, ayat-ayat tentang terorisme, terus kemudian dia ayat-ayatnya tentang kafir, perang dan lain sebagainya, itu masih bisa diterapkan di zaman sekarang.
Oke, di sini pematerinya ada berapa orang? Berarti jatuhnya kamu yang tugas ngejawab-jawabin pertanyaan gitu? Oke, mungkin sekarang dari teman-teman yang lain dulu kali ya. Kira-kira dari jawaban dari Gema ini, maksudnya kayak ada yang mau ditambahin nggak nih kira-kiranya? Kakak mau izin menambahkan boleh? Tadi kan kata kakak, maaf, kalau misalnya hadis itu udah beda zaman ya kayak. Nah, kalau menurut saya, gitu, kalau misalnya udah beda zaman kayak gitu, misalnya nih, ada hadis yang tadi kata kakak, masalah yang kafir ditebas itu kan. Nah, kalau untuk di zaman sekarang, itu mungkin nanti bisa diambil dari ijma. Mungkin kayak ulama, kan kalau untuk membuat ijma pun didasari sama dalil ya kak. Dalil, karena ijma itu tidak bertentangan dengan Al-Quran sama sunnah. Nah, pasti ngambil dari apa di apa nggak beda jauh dari situ ya kan. Mungkin kalau misalnya untuk di zaman sekarang disesuaikan lewat ijmanya itu kak, mungkin begitu kak. Kalau kurang mohon maaf. Oke, ada pendapat lain lagi sebelum akhirnya Kak Devi nanti yang akan meluruskan semua pertanyaannya. Izin menambahkan Kak. Bismillah. Ya. Menurut saya, pada kesimpulan yang saya dapat, menurut saya hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan suatu sandaran hukum. Terkait hadis dhaif yang kita bicarakan seperti ini, jikalau kita menonton tayangan YouTube Ustadz Zulkifli Muhammad Ali terkait petaka akhir zaman yang membahas seluruh ensiklopedia petaka akhir zaman, dari sana terdapat hadis-hadis yang dhaif. Kemudian Rasulullah SAW pun bercerita kepada para sahabat terkait petaka akhir zaman tersebut, ada beberapa hadis-hadis yang dhaif. Nah, menurut Zulkifli Muhammad Ali, beliau mengatakan dalam hadis dhaif ini tidak bisa dijadikan suatu sandaran. Dikarenakan hadis dhaif itu juga memiliki turunan seperti hadis dhaif jiddan. Untuk hadis dhaif ini, hadis dhaif itu tidak sampai dengan sanadnya. Terkadang cuma sampai sahabat Rasulullah SAW, tidak sampai dengan beliau. Contoh, Cicit tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, untuk hadis dhaif ini digunakan untuk apa? Jadi Rasulullah SAW berpesan terkait petaka akhir zaman dari hadis dhaif tersebut, para sahabat digunakan untuk sebuah motivasi, teman-teman. Sebuah motivasi, tidak menjadikan sebuah akidah atau sebuah
sumber hukum. Yang pertama khusus dalam hal motivasi beramal dan ancaman bila bermaksiat. Yang kedua yaitu fadilah amal. Sedangkan untuk masalah akidah, hukum halal atau haram itu tidak boleh digunakan. Terkait usul fikih, kita tidak hanya membicarakan diri pribadi, tetapi kita menyeluruh seperti kepemerintahan. Jikalau terkait zaman, untuk zaman ini kita membutuhkan halnya ada pemerintah. Dalam hal pemerintah tersebut ada namanya kesepakatan. Dalam Islam itu konteks lengkap, kita harus mentaati pemimpin, mentaati pemerintah. Untuk itu dalam usul fikih harus ada yang namanya ijma. Kalau seandainya zaman di mana contoh kisos itu disepakatkan oleh pemerintah tersebut, oleh negara tersebut, maka para anggota pun akan mengikuti kepemerintahan. Untuk itu, menurut saya tidak semua hadis dapat dijadikan sebagai sumber hukum, melainkan ada sebuah hikmah yang dapat kita ambil melalui amalan atau motivasi yang dapat kita lakukan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih. Mungkin Kak Devi ingin menambahkan sesuatu. Kalian jangan tegang-tegang banget ya. Ini dari tadi sebenarnya kakak jatah nama Ibu Sari sama Kak Devi juga. Jatuhnya kita ketawa-ketawa gitu kan. Karena sengaja dimunculkan pertanyaan-pertanyaan ini biar kalian juga brainstorming. Kalian nggak nerima gitu aja materi dari pemateri. Kalian juga bisa kritis. Ini kan judulnya sumber hukum ya, sumber hukum dalam Islam, Al-Quran dan hadis gitu kan. Sebagai anak PAI kalian harus tahu gitu sebenarnya gimana caranya atau gimana ceritanya ini ayat Al-Quran ini bisa dijadikan sumber hukum atau misalnya sumber hadis, karena tidak semua ayat dalam Al-Quran itu menceritakan tentang hukum, tapi ada juga yang misalnya tentang kisah, terus kemudian ada juga yang misalnya tentang akidah. Kalau misalnya kisah akidah dan yang di luar hukum tersebut, tentu aja kita nggak bisa jadiin dalil untuk zaman sekarang gitu. Misalnya kayak cerita tentang Nabi Musa yang membelah lautan, terus kemudian kita jadikan dalil zaman sekarang, itu jatuhnya agak gimana juga gitu kan. Itu bukan sumber hukum. Ini kita lagi bahas fikih ya, bukan ayat-ayat yang lain. Kalau misalnya dalam fikih itu artinya sumber hukum itu dalil yang bisa dijadikan acuan, apakah kita boleh melakukan hal tersebut atau misalnya tidak, apakah kita harus melakukan hal tersebut atau misalnya tidak. Kemudian dijelaskan lagi dari hadis. Dari hadis itu kan banyak tingkatannya. Ada tingkatan hadis mutawatir, ada tingkatan hadis ahad, jenis hadis juga banyak, ada jenis hadis hasan, jenis hadis sahih, doif, dan lain sebagainya. Kalian juga harus tahu gitu, karena kalian nanti kalau misalnya yang Minah rasakan sendiri secara tidak langsung akan ditanya sama masyarakat, kalau misalnya aku sholat tapi aku kayak gini, kira-kira hukumnya sah atau enggak ya? Atau misalnya kayak gini, aku waktu itu nggak sengaja makan ini, itu sebenarnya haram atau halal ya? Kalian secara tidak langsung akan ditanyai oleh masyarakat, karena masyarakat berekspektasi kalian anak PAI, maka kalian harus tahu. Dan kalau misalnya kakak sendiri, Minah sendiri, jujur aja nggak bisa ngehafal semua tumpukan buku-buku gitu. Jadi Minah pakai rumusnya misalnya kayak yang Bu Sari terapin. Kalau misalnya rukun masuk, syarat masuk, berarti sah. Kalau misalnya enggak, ya berarti enggak. Ya tadi, gimana caranya dalil-dalil Al-Quran dan hadis ini bisa dijadikan sumber hukum, ya berarti syarat dan rukunnya harus masuk. Dan kalau misalnya yang Minah tadi dengar dari pemateri, itu syarat dan syarat-syarat dari si Al-Quran, dalil Al-Quran dan hadis ini tidak tercantum gitu. Apa aja sih sebenarnya ayat Al-Quran yang bisa dijadikan, contohnya kayak gimana. Terus kemudian kalau misalnya kalian pengen tahu, itu tuh ada ayat Al-Quran yang hukumnya itu dihapuskan, tapi ayatnya masih ada di dalam Al-Quran gitu kan. Kalau misalnya dihapuskan kayak gitu, terus hukumannya yang harus kita ambil gitu. Nah itu pertanyaannya berarti buat kalian. Atau misalnya ada juga ternyata ayat Al-Quran yang dia bisa menghapus salah satu hadis. Atau misalnya hadis juga yang menghapus salah satu ayat Al-Quran. Maksudnya bukan menghapus dalam artian ayat Al-Quran itu nggak bisa kita baca, enggak. Tapi hukum dari ayat Al-Quran tersebut sudah tidak berlaku karena sudah digantikan oleh hukum yang berasal dari hadis. Ada hal-hal yang namanya kayak gitu, dan secara tidak langsung kalian harus mengetahui. Berarti nanti tuh ada yang namanya istilah nasakh mansuh yang tadi sudah dijelasin. Kemudian ada juga, kalian juga harus tahu misalnya,
Tadi juga dijelasin kalau misalnya ayat Al-Quran itu turunnya secara berangsur-angsur, karena berangsur-angsur itulah berarti sesuai kondisi zaman pada saat itu. Kemudian akhirnya ada hadis-hadis juga, terus kemudian akhirnya dilengkapi dengan ijma dan lain sebagainya sampai ke belakangnya gitu kan, apa yang telah para ulama sepakati. Intinya kayak gitu sih. Soalnya tadi agak greget aja ketika materinya maksudnya kurang mencapai apa yang seharusnya kalian sampaikan, tapi teman-temannya kok kayaknya nggak ada yang protes gitu kan. Itu aja sih. Mungkin dari Kakak Devi ingin menjelaskan materinya lebih lanjut. Ya, lanjutin dulu. Tadi diskusinya udah sampai mana? Udah kejawab semua belum pertanyaannya? Silakan moderator, nanti saya terakhir. Pertanyaannya udah kejawab semua kan ya, Erna? Maaf. Sudah terjawab semua. Untuk kelompok 3 dicukupkan saja atau ada yang mau ditambahkan lagi dari jawaban-jawaban yang tadi? Sepertinya cukup ya. Jadi seperti yang tadi Kak Amina bilang, Kak Devi mau nambahin sesuatu, dipersilakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya mohon maaf hari ini Ibu Sari ada terkendala jadi tidak bisa belajar bareng sama kita. Tapi di sini kita sifatnya bukan menggantikan ya, karena memang Bu Sari itu nggak bisa digantikan gitu. Jadi cuma melanjutkan saja apa yang Ibu Sari sudah perintahkan untuk menyampaikan kepada kalian. Jadi sekalian ngulang-ngulang lagi nih materi dari maba dulu. Oke. Sebenarnya menarik banget. Terima kasih kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya? Berapa sih? Iya, kelompok 3. Kelompok 3 terima kasih banyak sudah memaparkan materi yang bisa dibilang ini baru pengantar sih. Tapi memang penjelasan dan pemaparan materinya cukup menarik. Meskipun benar tadi kata Kamina, memang ini tuh materi yang kalian sajikan memang masih pengantar. Jadi kita ibaratnya kalau misalkan mau jalan-jalan nih, kita baru diantarin sampai gerbang doang gitu sama kelompok 3. Belum sampai ke dalamnya gitu. Dan kenapa tadi Kamina mancing pertanyaan kayak gitu? Ya karena memang biar kita bisa masuk bareng-bareng gitu. Karena memang kalau misalkan tadi penjelasannya tentang pengertian Al-Quran, gimana Al-Quran dibukukan dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah kita pelajarin di Ulumul Quran. Kalian udah dikasih materi tentang Ulumul Quran belum? Belum ya? Udah. Iya, jadi kesannya kalau misalkan cuma baru pengertian dan yang kulit-kulitnya doang itu masih masuk ke ranah Ulumul Quran. Pun tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke ranah Ulumul Quran sih, yang kayak tadi. Gimana cara Nabi Muhammad dikasih mujizat sama Allah gitu. Turunnya Al-Quran itu kayak gimana sih? Gimana metodenya dan lain sebagainya itu sebenarnya masih masuk ke ranah Ulumul Quran. Nah, gitu. Nah, tapi menarik tadi yang ditanyakan sama teman-teman. Apa ya, lupa tadi namanya. Pokoknya ada yang nanya gimana Nabi Muhammad menerima mujizat itu berupa Al-Quran. Nah, pertama yang perlu kita ketahui bersama gitu ya, bahwa memang tahapan Rasulullah dalam menerima wahyu itu berbeda-beda gitu. Kadangkala malaikat Jibril itu menjelma menjadi manusia. Mungkin kalian sering dengar umul hadis ya, yang malaikat Jibril itu bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan. Nah itu kan malaikat Jibril menjelma sebagai manusia gitu. Nah kalau kayak gitu Rasulullah nggak takut, karena ya pas waktu itu Rasulullah udah tahu yang bertanya itu malaikat Jibril. Tapi pas masa-masa awal nih, masa-masa sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul dan Nabi gitu kan, itu Rasulullah takut kalau misalkan kedatangan
malaikat Jibril gitu. Sampai waktu itu pas beruzlah lah intinya ya, atau beribadah di Gua Hiro, mengasingkan diri di Gua Hiro, dan didatangi oleh malaikat Jibril. Rasulullah langsung pulang dan meminta Sayyidah Khadijah untuk menyelimuti beliau gitu, karena beliau ketakutan saat itu saat menerima wahyu dan pada saat awal-awal diangkat sebagai Rasul gitu. Dan beberapa kali juga Rasulullah masih takut karena masih belum yakin emang saya beneran diangkat jadi nabi gitu ya, emang beneran saya diangkat jadi Rasul gitu. Jadi pas awal-awal memang caranya ada yang malaikat Jibril dengan memeluk erat Rasulullah gitu, sampai bunyi gemercing kayak lonceng itu sebenarnya lagi menyampaikan wahyu gitu kepada Rasulullah. Ada juga yang memeluk Rasulullah sambil, ada riwayat juga yang mengatakan malaikat Jibril itu memeluk Rasulullah sambil mengepakkan sayapnya sampai Rasulullah tuh nggak bisa bernafas gitu, saking eratnya rangkulan dari malaikat Jibril gitu. Jadi pas awal masa-masa sulit Rasulullah mendapatkan wahyu ya seperti itu gitu. Tapi di selanjutnya ketika Rasulullah sudah mengetahui malaikat Jibril gitu, udah paham malaikat Jibril dan bersahabat dengan malaikat Jibril gitu kan, ya Rasulullah nggak takut lagi gitu. Jadi mungkin itu bisa menjawab. Dan tadi menarik juga, tadi ada yang nanya apa ini pada bentar, nanti tadi ingat cuma pas mau jelasin lupa. Pokoknya tadi ada satu pertanyaan lagi yang tentang itu juga yang menarik dan perlu dibahas, cuma nanti saya ingat-ingat lagi deh, lupa di tadi. Terus yang kedua adalah mengenai perdebatan tadi, apakah semua ayat dalam Al-Quran bisa dijadikan sumber hukum atau tidak gitu kan. Sebenarnya tadi udah dijelaskan juga sama Kamina, mungkin saya memperkuat lagi gitu ya kepada kalian bahwa memang tidak semua ayat dalam Al-Quran itu bisa dijadikan sumber hukum. Loh kenapa gitu? Karena agama Islam itu nggak sebatas hanya hukum. Agama Islam aja udah tentu bukan agama yang sebatas membahas tentang hukum. Masa sumber hukumnya ini cuma membahas sumber pedoman hidup manusia. Karena Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia gitu kan. Masa pedoman hidupnya cuma membahas tentang hukum? Ya enggak dong gitu kan. Mungkin teman-teman udah hafal banget gitu ya, kalau pokok ajaran agama Islam itu terdiri dari 3, iman, Islam, dan ihsan gitu. Nah, yang mana nggak sebatas cuma hukum doang, tapi ada juga tentang iman, tentang tauhid, tentang akhlak gitu. Jadi memang Al-Quran itu ada 3 pokok yang dibahas, jadi nggak sebatas tentang hukum. Yang pertama itu yang berhubungan dengan akidah, yang membicarakan tentang hal-hal yang wajib diyakini seperti tauhid gitu, kenabian, mengenai kitab-kitab terdahulu, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan doktrin tentang akidah. Terus yang kedua, ajarannya bersifat hukum amaliyah atau ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan amal perbuatan setiap muslim gitu kan, misalkan. Nah ini nanti akan bercabang yang namanya ilmu fikih yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia gitu, atau muamalah gitu. Jadi yang kedua ini ada ibadah dan muamalah yang nanti akan melahirkan sebuah hukum gitu. Terus yang ketiga, ajaran yang berhubungan dengan akhlak ihsan tadi, gimana caranya kita harus menghiasi diri gitu, berperilaku kepada orang tua harus kayak gimana gitu, dan tentang anjuran-anjuran untuk agar kita menghindari diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah gitu. Jadi secara garis besar memang kita selama ini dikasih tahu gitu kalau Al-Quran sebagai sumber hukum. Jadi kayak otomatis pikiran kita tuh berarti hukum, padahal nggak cuma sebatas itu. Islam itu agama yang luas. Islam itu agama yang nggak cuma sebatas hukum gitu. Sering dengar nggak sih Islam agama rahmatan lil alamin? Dari rahmatan lil alamin aja maksudnya udah tahu gitu ya bahwa rahmat bagi seluruh alam gitu. Jadi nggak cuma sebatas tentang halal haram, wajib, sunnah, mubah dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang pertama. Itu yang kedua.
Terus yang ketiga tadi sempat ada apa ya, terkait hadis, sunnah, khobar, sempat bahas juga sedikit tentang itu. Nah, mungkin saya sedikit meluruskan dari apa yang sudah dikasih sama dosen-dosen PAI gitu ya. Yang saya dapati adalah perbedaan antara hadis, sunnah, dan khobar itu memang berbeda. Kalau hadis itu sifatnya umum. Jadi apapun yang diucapkan Rasulullah, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu maksudnya hadis gitu. Jadi semua yang diucapkan, dilakukan oleh Rasulullah itu maksudnya ke hadis. Tapi kalau sunnah, sesuatu yang beliau dawamkan atau istiqomahkan. Kalau misalkan sering dilakukan, jadi merujuk pada, kalau sunnah ini merujuknya pada fi'il atau perbuatan. Termasuk hadis, tapi lebih menekankan pada fi'il atau perbuatan. Jadi sesuatu yang biasa beliau lakukan agar bisa diikuti oleh umatnya. Kayak misalkan Rasulullah sering puasa Senin Kamis gitu. Jadi kan ada puasa sunnah Senin Kamis gitu. Nah itu maksudnya ke sunnah, atau apapun sholat-sholat sunnah, rawatib dan lain sebagainya yang memang beliau ini selalu istiqomah gitu dalam menjalaninya di setiap hari gitu, di dalam keseharian beliau gitu. Jadi kalau hadis ini tadi yang bersifat umum, kalau sunnah itu lebih ke perbuatan yang memang Rasulullah sering istiqomah dalam melakukan ini gitu. Terus yang terakhir itu kalau khobar itu penjelasan dari Rasulullah yang sifatnya berita. Makanya kadang redaksinya ada yang akhirni gitu kan, akhirni, kabarkan kepadaku gitu. Itu maksudnya ke khobar atau penjelasan atau berita yang bersumber dari Rasulullah gitu. Terus kalau mengenai hadis, mungkin tadi sempat ada kata-kata yang apa ya, kayaknya Kak Mina Leo gitu ya. Sebenarnya bukan tidak relevan ya. Emang benar tadi kata teman-teman kalau hadis dan Al-Quran itu pasti relevan di sepanjang zaman gitu. Mungkin maksudnya Kak Mina tadi adalah tentang hadis, kan hadis ini kan banyak kan ya, ada yang hadis sahih, ada yang ahad, dan ada juga yang doif, bahkan ada juga yang palsu, hadis palsu gitu kan. Nah makanya kalau kenapa hadis sampai ketat banget sih pemilihannya gitu, dari sanadnya, dari bahkan dari kalamnya aja tuh kayak benar-benar diteliti sama para muhadis gitu. Kenapa sih? Karena memang kalau hadis ini kan semua yang apapun yang diucapkan, yang dilakukan sama Rasulullah kan banyak orang yang melihatnya, tapi kadang kontradiksi juga gitu. Kayak misalkan contohnya pas misalkan kalau kata Aisyah dulu, Sayyidah Aisyah pernah nggak pernah melihat Rasulullah itu kencing dalam keadaan berdiri gitu. Tapi waktu itu ada sahabat yang melihat Rasulullah kencing dalam keadaan berdiri gitu. Makanya akhirnya diambillah sebuah hukum bahwa awalnya memang Rasulullah itu kesehariannya memang kencingnya dalam keadaan duduk, tapi ada hal-hal tertentu yang membuat Rasulullah kencing dalam keadaan berdiri, meskipun memang jadi akhirnya timbullah sebuah hukum bahwa kencing dalam keadaan berdiri itu tidaklah dilarang karena Rasulullah pernah melakukannya gitu. Jadi itu yang mengakibatkan kenapa sih harus ketat banget gitu kan, apalagi tentang pemilihan ini boleh dilakukan atau enggak, ini enggak boleh atau dan lain sebagainya, karena memang apalagi yang berhubungan dengan ibadah gitu ya, itu langsung ininya dengan Allah gitu. Kalau misalkan kita salah menyampaikan, apalagi benar tadi kata Mina, kita itu nanti kalau misalkan terjun ke lapangan, jangankan terjun ke lapangan udah jadi sarjana gitu ya. Yang saya rasakan juga memang pas baru pertama kali masuk KI itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan tentang Islam gitu. Lebih khusus lagi tentang hukum. Kalau kayak gini boleh nggak sih? Kalau kayak gitu boleh nggak sih? Nah kalau misalkan kalian tidak hati-hati dalam menjelaskannya atau bisa jadi tidak tepat gitu ya, maka ya yang nanggung bersama-sama gitu. Yang nanggung bukan yang kalian juga
tanggung jawab dalam perbuatan teman kalian yang nanya ini gitu. Jadi harus banget hati-hati. Makanya dari tadi tuh silakan nanya sebanyak-banyaknya gitu ya, karena memang materi ini tuh bakalan dipakai banget buat kehidupan kalian nanti gitu. Jadi harus digali lebih dalam tentang materi, tentang apalagi yang berkaitan dengan hukum gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nanya aja mumpung ada Kak Devi, karena nanti ada surprise dari Ibu dan mungkin takutnya ada beberapa hal yang belum jelas, terus kalian kaget sama surprise-nya dan tidak bisa menjalankan surprise tersebut kan, mumpung masih ada Kak Devi gitu kan, bisa dikonfirmasi. Mumpung ada Kamina, ini Kamina sibuk banget nih Kamina nih. Mumpung ada waktu nih Kamina nih. Tapi secara garis besar kalian bisa nangkep lah ya kalau misalkan memang tadi khususnya tadi sih yang diperdebatkan masalah bisa nggak sih semua ayat Al-Quran dijadikan sumber hukum gitu. Biasanya ini yang sering banget keluar sering banget keluar di UAS atau UTS gitu tentang gitu. Malah dibocorin ya, salah yang intinya gitu lah. Jadi kalian harus paham. Atau misalnya kalian juga bisa kalau misalnya Mina atau Devi yang jelasin kayaknya udah mulai agak lupa-lupa, terus kita juga takut salah. Ada kriteria ayat Al-Quran yang dianya tuh bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Misalnya ayat tersebut berisi larangan, ayat tersebut berisi perintah, ayat tersebut berisi sindiran halus kalau nggak salah tuh. Terus kemudian ayat tersebut misalnya berisi tentang anjuran itu misalnya hukumnya nanti bakal jadi bolehkah, sunnahkah, wajibkah, yang kayak gitu-gitu kan. Misalnya kayak contohnya yang paling kontroversial waktu diskusi ini tuh kalau di angkatan Minah waktu itu ayat tentang poligami, ayat tentang poligami dan perceraian itu karena sangat panas gitu ya di situ, karena dijelaskan di situ kalau misalnya di ayat tersebut dijelaskan di ayat tersebut misalnya kayak yang kalau misalnya punya istri lebih dari 1, 2, 3, 4 itu lebih baik, itu kan jatuhnya kayak anjuran ya, berarti jatuhnya ke sunnah dong, tapi ternyata hukumnya bukan sunnah gitu kan. Sunnah nggak sih Dev kalau misalnya kayak gitu? Enggak dong, kan itu kan lihat juga asbabun nuzulnya juga, kenapa ayat itu turun gitu kan. Gitu. Ya, contohnya kayak gitulah, ayat-ayat kontroversial atau misalnya Mina kurang tahu sih ya di angkatan kalian kayak gimana karena sedang pandemi, mungkin kalian pas-pasan masuk pas-pasan pandemi jadi agak gimana, tapi kalau misalnya di angkatan kita tuh biasanya kita sering banget debat kusir jatuhnya. Misalnya ayat ini tuh tentang kayak gini, hukumnya kayak gini, atau misalnya ayat itu tuh kayak gitu, hukumnya tentang kayak gitu. Bahkan waktu itu sampai Bu Sari aja kewalahan karena kitanya terus berdebat. Kalau misalnya di kelas mungkin lebih seru tentang ayat ini. Kalau misalnya penjelasannya lebih luas juga bakalan lebih seru, bakal banyak banget timbul pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya kayak gitu, ayat Al-Quran ini hukumnya kayak gimana dong gitu, dan gimana cara ngebedain ayat ayat Al-Quran yang dianya tuh misalnya berupa perintah yang wajib, atau misalnya hal tersebut mubah dilakukan, atau misalnya ayat Al-Quran tersebut sunnah gitu. Mina sih percaya di sini mungkin ada angkatan ada dari anak-anak pesantren yang mau menjelaskan, mungkin berbaik hati supaya Mina sama Devi juga ingat lagi. Nggak ada kali ya. Kita masih punya waktu banyak, sekitar 50 menit. Mau ngapain nih kira-kira Kak Dev? Izin bertanya Kak. Oh iya, oke, silakan. Terkait poligami yang Kakak bilang tersebut, sebelumnya itu udah dijelasin juga sama Bu Sari Narulita kebetulan. Beliau sudah menjelaskan begitu jelas sekali. Tapi kita mungkin tidak dengan debat kusiran Kakak maksud, tapi langsung dijelaskan oleh
beliau dengan pertanyaan-pertanyaan dari beliau sendiri. Misal kayak kakak tadi, kalau saya seperti ini gimana? Kalau saya seperti itu gimana? Kayak gitu Kak. Kalau dari Polgemo udah susah. Nah, saya ingin bertanya kepada Kak Devi dan Kak Amina. Jadi suatu ketika terkait sumber hukum Al-Quran, jadi waktu itu saya pernah ikut debat SMA terkait pembedahan sejarah ilmu sains, sejarah buku standarisasi di SMA atau SMP terkait sejarah-sejarah yang dilakukan. Nah, dikarenakan saya berpegang teguh dengan agama saya, berpegang teguh dengan ajaran agama Islam, tetapi tidak dengan hal itu saja, tetapi menggunakan ilmu sains juga. Tetapi saya bandingkan, dengan bandingan itu saya berpikir saya tetap berpegang teguh dengan sumber hukum ajaran agama Islam. Contoh, ketika ada sejarah yang dimana itu tidak dikatakan benar atau salah, itu dijadikan suatu perdebatan. Contoh ketika mengatakan tentang luar angkasa terkait sejarah pertumbuhan atau perkembangan manusia. Nah, itu dalam ajaran itu diperdebatkan, Kak. Nah, pertanyaan saya, kenapa banyak hal orang-orang yang mengatakan mengapa sumber hukum Al-Quran tidak bisa dibawa ke sumber sains, sedangkan ketika saya membandingkan suatu sejarah yang saya miliki tersebut, agama itu ternyata berkesinambungan, Kak. Pertanyaan saya, kenapa orang-orang lebih membuat batasan antara sumber hukum agama Al-Quran dengan sains? Nah, pertanyaan saya seperti itu, Kak. Bagaimana cara menyikapinya ketika ada orang lain bertanya seperti itu dan kita menjawabnya seperti itu? Terima kasih. Kak Devi mungkin mau menjawab. Oke, terima kasih Egis ya tadi yang nanya. Egis pertanyaannya. Sebenarnya dulu saya juga sering bertanya-tanya sih gitu ya. Kenapa sih ya? Maksudnya kenapa orang-orang tuh kayak membatasi ranah sains dengan ranah Al-Quran, seolah-olah kedua hal ini tuh berbeda gitu, dikotak-kotakan, seakan-akan dikotak-kotakan. Padahal dari yang saya dapatkan gitu dari artikel dan lain dari guru dan lain sebagainya tuh memang ditemukan titik temunya itu adalah karena memang Al-Quran itu butuh penafsiran yang benar-benar rigid gitu, nggak bisa cuma langsung ditafsirkan begitu aja, misalkan artinya begitu dan langsung ternyata begitu. Ini yang ayat tentang apa sih? Jadi lupa dah. Astagfirullah. Yang tentang wudu aja deh. Wudu kan ada yang bilang harus dibasuh, harus digosok dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ada juga yang bilang ya udah cuma diusap gitu. Itu kan dari situ aja udah penafsirannya tuh berbeda-beda gitu. Nah, itu tuh kayak benar-benar harus diteliti dan punya standar keilmuan yang baik tentang Al-Quran itu tersendiri gitu. Jadi kalau misalkan ditemukan di sains itu ada seperti ini dan seperti itu gitu, dan tidak ditemukan dalam Al-Quran, bukan Al-Quran yang salah, tapi otak kitanya yang nggak nyampe maksud dari Al-Quran itu tersendiri gitu. Otak kitanya belum nyampe makanya kenapa dalam Al-Quran itu sering disindir, apakah kamu tidak berpikir gitu, apakah kamu tidak merenungkan dan lain sebagainya gitu. Itu sering disindir banget dari Al-Quran karena memang kita itu harus berpikir gitu. Apalagi ayat yang turun pertama kali, Iqra, bacalah gitu. Harus banyak-banyak mengkaji ilmu-ilmu yang ada gitu. Terlebih tentang Al-Quran tadi gitu. Jadi kalau misalkan memang ada ditemukan ternyata bisa tidak sesuai dengan Al-Quran, bukan Al-Quran yang salah, tapi kitanya yang belum nyampe maksud dari Al-Quran itu tersendiri gitu. Bahkan sampai karena dan ada pula mungkin kalian udah belajar juga ya Al-Quran yang termasuk ayat-ayat muhkam dan mutasyabihat gitu. Nah, yang termasuk mutasyabihat ini yang nggak bisa kita tahu maksudnya kayak gimana, kayak misalkan alif lam mim gitu. Itu kan kita nggak tahu alif lam mim itu maksud Allah itu kayak gimana, meskipun ada yang mencoba menafsirkan, tapi banyak para mufasir yang sepakat bahwa ya alif lam mim gitu itu tuh cuma Allah aja yang tahu gitu. Ada juga yang menafsirkan itu tuh kayak kode-kode dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan ada debat kayak gitu lagi,
saya lebih memilih jalan tengah, yaitu memang kitanya sendiri yang masih belum punya kapasitas keilmuan yang cukup untuk menjawab permasalahan yang ada gitu. Gitu ya. Kalau alam, silakan Kamina ditambahin. Ini kurang tahu namanya menambahkan atau menyanggah atau apa gitu ya. Karena kalau misalnya Devi itu sudut pandangnya, karena Kak Devi kan memang basicnya agamis sekali. Kalau misalnya Mina itu orang sains yang kecemplung ke PAI. Jadi biasanya segala sesuatu berdasarkan logika. Kalau masuk logika jalankan, kalau misalnya enggak cari tahu dulu gitu, baru jalanin. Tapi kalau misalnya menurut Mina enggak masuk logika, kayaknya mending ditinggalin aja deh gitu. Kalau misalnya Mina kan orangnya kayak gitu ya. Kalau misalnya yang tadi kadang kan buku pengetahuan IPA yang kayak gitu-gitu atau misalnya biologi itu kadang bertentangan dengan Al-Quran gitu. Padahal kalau misalnya sebagai umat Islam kita kan tahu kalau di Al-Quran itu semuanya pasti benar gitu. Kita meyakini ya, bukan kita tahu, kita meyakini kalau misalnya semua itu pasti benar dan mempertanyakan Al-Quran ya sama aja kayak mempertanyakan firman Allah. Mungkin jawabannya kayak gini sih. Kan tadi Allah udah bilang kalau misalnya Allah pengen kita melihat alam gitu. Allah tuh pengen kita berpikir dengan melihat alam. Allah itu pengen kita menyadari kekuasaannya dengan melihat alam. Dan ketika kita melihat alam ini, karena alam itu kompleks ya, nggak cuman kayak kelihatan dari luar doang, tapi harus kita gali-gali dalamnya juga. Itu tuh banyak yang berpendapat. Ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B, ada yang berpendapat C. Kebenarannya yang mana? Kita nggak tahu gitu. Karena kalau misalnya tidak tercantum dalam Al-Quran, itu artinya memang tugas kita sebagai manusia untuk berpikir. Untuk berpikir sampai dan jadikan logika berpikir tersebut arena untuk kita mendekatkan diri kepada Allah gitu. Karena itu Allah itu bilangnya ya kamu mikir dong gitu supaya kamu tuh lebih dekat sama aku. Intinya tuh kayak gitu. Atau kalau misalnya kalau menurut kakak lagi nih, menurut pemahaman ya, hal-hal yang krusial yang memang Allah itu pengen kayak ngasih kayak kalau istilahnya kita petak umpet, pengen kayak ngasih petunjuk, ini aku ada di sini nih gitu, ini aku ada di sini nih, kayak ngasih sedikit-sedikit petunjuk tentang alam supaya kita tahu gitu kalau misalnya apa yang ada di Al-Quran itu memang benar, atau misalnya supaya kita tuh berpikir karena udah dikasih petunjuk, atau bisa juga ada hal lain, Allah ngasih tahu hal tersebut di Al-Quran itu karena Allah nggak mau kalau misalnya pikiran kita terlalu kemana-mana. Misalnya contoh penciptaan Adam, terus kemudian ada juga yang perkembangan dari misalnya mani dan sel telur kemudian jadi kita manusia, itu kan dijelasin juga sama Allah. Kenapa? Karena Allah nggak pengen kita tuh berpikirnya terlalu jauh kemana-mana. Misalnya kayak yang teori tentang manusia itu berasal dari kera. Allah nggak pengen kita terlalu berpikir jauh ke situ nih. Nih udah aku kasih nih. Ini penjelasannya di dalam Al-Quran. Silahkan kamu yang renungkan. Jatuhnya tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang ilmu pengetahuan bertentangan dengan Al-Quran, menurut kakak bukan bertentangan, tapi ilmu pengetahuan tersebut belum mencapai garis finish dan tugas kita untuk mencapai garis finish tersebut sehingga tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kayak gitu sih. Syukron Kak, terima kasih. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya bukan mengatakan bertentangan, tapi ada suatu batasan Kak. Batasan ya secara nggak langsung sih ya, kayak di garis di kotak-kotakin gitu nggak sih? Kalau misalnya dibilang ilmu pengetahuan itu tidak akan pernah bercampur dengan ilmu agama kayak gitu kan ya? Mungkin kalau misalnya dijelasin di sini bakalan panjang banget. Bisa baca bukunya Bediüzzaman Said Nursi, beliau salah satu ulama Turki. Dan seperti yang kita tahu kalau misalnya di Turki itu orangnya sangat mengkotak-kotakan, di mana mereka berpikir kalau misalnya ilmu duniawi itu nggak akan pernah bisa bersatu dengan agama. Mungkin dari situ bisa dijadikan inspirasi dan mendapatkan jawaban. Baik Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Ada lagi? Atau yang mau bercerita tentang masalahnya? Khususnya yang terkait dengan hukum ya. Barangkali banyak yang tanya juga ke kalian. Tapi kayaknya kalian mah udah bisa lah ya. Kayaknya background-nya pesantren semua nih.
Mantap. Kita di sini jatuhnya kayak anak ayam, Dev. Iya, betul. Bukan kita yang ngasih materi, men, tapi kita yang dikasih materi. Karena itu teman-temannya karena saking rendah hatinya pada diem-diem semua, nggak mau jawab. Tolong dong kalau misalnya Nina atau Devi ada yang salah, mungkin dari penjelasannya tadi atau dari yang diucapkan, mungkin bisa dikasih tahu dari para ustazah, syehuna dari sini mungkin. Iya. Ini pemateri kenapa bertanya ya? Nggak bercanda. Kurangin, nilainya kurangin. Oke, izin mencoba menjawab pertanyaan dari Gema ya. Jadi bentar, saya konfirmasi dulu, ini yang mengarahkan kepada kenapa ada orang-orang yang orang Islam tapi dia teroris, bukan sih? Intinya ke situ nggak sih endingnya? Iya, ke situ deh. Jadi kalau misalnya Mina tangkap, Gemani berpikiran karena kan kita teroris itu buruk ya. Kalau misalnya buruk, padahal dikatakan mumayyiz itu dia dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Teroris itu buruk, apakah seorang teroris itu bisa dikatakan seorang mumayyiz gitu kan? Terus kayak yang ciri-ciri sebenarnya mumayyiz itu spesifikasinya seperti apa sehingga seseorang bisa dikatakan mumayyiz? Contohnya masuk itu nggak sih? Matkul gurihlah waktu kita semester awal tuh apa? Yang golongan-golongan, Dev? Ilmu kalam.
Nah, ilmu kalam. Jatuhnya kalau misalnya yang tadi jenis-jenis pengkafiran, terus misalnya orang kafir itu yang seperti apa, itu jatuhnya nanti masuk ke golongan-golongan ya. Beda lagi beda lagi penjelasannya gitu. Ada golongan yang bilang kalau misalnya ketika dia sudah berbuat dosa besar maka dia dikatakan kafir. Ada yang bilang selama dia masih memiliki iman maka dia tidak dapat dikatakan kafir. Ada juga yang bilang kalau misalnya dia sudah tidak menjalankan kewajiban agama dikatakan kafir. Banyak jenisnya ya kalau misalnya untuk yang pengkafiran itu sendiri. Dan kita nih sebagai anak PAI UNJ tidak dapat menjudge seseorang itu apakah dia kafir atau tidak. Bahkan terhadap orang yang berbeda agama. Kayak gitu. Ketika dia masih memiliki keimanan, ya maksudnya bukan berarti kita nggak mempercayai jangan-jangan Islam yang saya anut ini belum benar gitu, nggak kayak gitu. Tapi lebih ke kayak yang kita harus meyakini kalau misalnya Islam itu agama paling benar, tapi kalau misalnya menjudge orang lain kafir atau tidak itu bukan urusan ranah kita gitu. Karena jatuhnya kalau misalnya kita salah ngejudge, nanti kita yang dianggap kafir kan itu nggak lucu. Misalnya kayak gini, ada teman kita yang dia kelihatannya kayak non Chinese gitu kan, terus kemudian cewek nggak pakai kerudung, terus dia bilang, lu kafir, lu bukan agama Islam. Terus ternyata dia itu agamanya Islam, tapi memang tidak menggunakan kerudung. Secara tidak langsung kan kita secara tidak langsung bahkan kita yang jadi kafir karena menyebut dia kafir padahal dia seorang muslim gitu kan. Jatuhnya kayak gitu kalau misalnya untuk yang berurusan dengan yang teroris. Nah, kalau misalnya yang berurusan dengan mumayyiz gimana nih, Dev? Dev. Iya, salah pencet. Gini. Sebelumnya saya ambil garis besarnya dulu sih. Yang tadi tentang teror itu nanti nyangkut ke yang mumayyiz. Nah, yang tadi mengenai teroris mungkin menurut kita di mata kita mereka tuh salah gitu ya, ngebom sebuah daerah, apalagi tempat ibadah yang kemarin sempat heboh pengeboman gereja dan lain sebagainya gitu kan. Sempat beberapa kali juga banyak sekali kejadian-kejadian ini yang berulang gitu. Dan pasti kita sebagai seorang muslim tentunya tahu kalau itu tuh perbuatan yang salah gitu. Tapi kalian pernah mikir nggak sih? Astagfirullah. Kalian pernah berpikir nggak sih kalau misalkan mereka itu melakukan seperti itu dan mereka itu nganggap itu hal yang benar gitu. Nah itu karena apa? Karena referensi mereka yang kurang tepat gitu. Jadi akhirnya mereka itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu. Ada kelompok-kelompok tertentu yang menjadikan ayat-ayat tadi tentang perang, tentang hukum-hukum memerangi orang-orang kafir tuh itu dijadikan dalil terkuat gitu buat akhirnya mereka ngebom sana, ngebom sini gitu. Padahal seperti yang tadi saya katakan, kalau misalkan ayat-ayat dalam Al-Quran itu nggak semuanya tentang hukum gitu. Ada tentang akhlak, ada tentang gimana kita berperilaku kepada orang lain dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak bisa sebatas dijadikan patokan cuma hukum doang gitu. Dan lagi pun kalau misalkan kita narik dari asbabun nuzulnya ayat tersebut kan nggak serta-merta Allah memerintahkan kita untuk memerangi, tapi ada indikator orang kafir itu yang kayak gimana sih yang harus kita perangi gitu. Nggak semua orang kafir itu kita perangi, tapi orang kafir yang dia non-Islam, dia memerangi orang Muslim dan membuat mengganggu kehidupan kita gitu. Bahkan kalau misalkan sampai kehidupan kita terancam gara-gara dia, ya kita wajib untuk memeranginya balik gitu, untuk mempertahankan nafsu kita atau diri kita tidak terbunuh gitu. Itu satu yang harus kita pahami bersama, bahwa memang saya dulu juga bertanya-tanya kenapa sih orang-orang kayak gini malah ngebom sana ngebom sini gitu. Dan kuat banget gitu, gerakannya tuh kuat banget, pasti ada setiap tahun tuh pasti ada aja kejadian tentang pengeboman ibadah, rumah ibadah dan lain sebagainya. Nah ternyata setelah mendapat penjelasan juga dari Pak Andi gitu kan, Pak Andi sering banget soalnya menjelasin tentang perkara-perkara seperti ini. Jadi ternyata memang bukan dia nggak tahu itu benar atau salah, tapi yang dia tahu itu benar gitu, karena referensi dia tentang Islam itu sangat terbatas. Referensi dia tentang Islam itu benar-benar
Ya udah, kalau dia kafir berarti wajib kita perangi gitu. Kalau dia nggak nyembah Allah, wajib kita bunuh dan lain sebagainya gitu. Bahkan ada tadi benar kata Kamina, kalau misalkan di teologi itu ada golongan Khawarij ya kalau nggak salah ya. Khawarij itu yang kalau misalkan dia berbeda dari golongannya tuh langsung dibunuh gitu sama dia, dicap kafir gitu. Padahal kita nggak boleh ngecap orang dengan sebutan kafir dan lain sebagainya. Nah, tadi kalau yang perkara mumayyiz, yang saya pahami adalah mumayyiz ini adalah batasan antara anak-anak dan orang-orang yang sudah balik gitu. Jadi gini. Kalau misalkan mumayyiz itu secara umum digolongkan kayak sebagai masih anak-anak gitu. Jadi dia belum tahu ini sholat itu wajib, belum tahu kalau puasa itu wajib, ada yang sunnah. Jadi ya apa yang dia kerjain sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari orang tuanya gitu. Kalau orang tuanya nyuruh sholat ya udah sholat gitu. Kalau orang tuanya nyuruh puasa ya puasa gitu. Tapi amal dia tuh diterima gitu. Tapi meskipun dia posisinya belum balik gitu, belum dibebankan suatu hukum atau tanggung jawab atau kewajiban untuk melaksanakannya gitu. Jadi indikator seorang itu udah mumayyiz atau belum ya ketika dia sudah paham hukum, ketika dia sudah tahu sebelum sholat itu harus wudhu dulu gitu, sebelum puasa disunahkan untuk sahur gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya boleh silakan. Mumpung lagi ingat, Mina lupa referensinya dari mana atau dengar dari mana. Istilahnya Ustadz itu pernah bilang sekasar-kasarnya, bahasa kasarnya ya, seseorang dapat dikatakan mumayyiz ketika dia tahu mana yang bisa dimakan, mana yang enggak. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat anak-anak nih, dia udah bisa ngebedain mana yang bisa dimakan sama mana yang enggak. Atau misalnya ketika dia ke warung, dia bisa dia mengetahui kalau misalnya ketika saya beli segini harus ada kembalian segini, kemudian saya dapat barang ini, itu artinya dia dapat dikatakan sudah mumayyiz. Indikatornya tuh kayak gitu. Ketika dia sudah mengetahui tentang lingkungan sekitarnya, misalnya tadi anak-anak dia sudah tahu, kan kalau misalnya anak kecil ya, dikit-dikit apa yang ada di depan dia masukin ke mulutnya, artinya dia belum mumayyiz. Tapi ketika dia tahu, oh ini bisa dimakan, oh ini yang enggak, oh ini punya orang lain, oh ini punya saya, terus kemudian oh kalau misalnya saya ke warung saya belinya segini dapatnya segini, terus kemudian kalau kembalian dapatnya segini, itu dapat dikatakan seorang mumayyiz gitu. Nanti juga ada hukum-hukum yang berkenaan dibebankan kepada orang yang sudah mumayyiz, tapi ada juga hanya dibebankan kepada orang yang sudah balik gitu, kalau nggak salah ya. Iya, jadi korelasinya dengan yang tadi, kenapa ada orang-orang Islam yang melakukan mencoba bunuh diri, bahkan membunuh nyawa orang lain itu dikatakan mumayyiz atau enggak? Secara hukum memang dia sudah mumayyiz dan sudah balik, tentunya sudah balik gitu ya. Tapi yang harus kita ketahui adalah bukan yang dipermasalahkannya itu bukan dia tahu dia itu benar atau salah, tapi memang referensi yang dia dapatkan ya seperti itu. Gitu. Jadi seakan-akan mereka digaung-gaungkan kalau misalkan membunuh orang kafir itu nanti bakalan dapat bidadari di surga gitu. Ya siapa sih yang nggak tergiur dengan kayak gitu kan? Ya pasti semua orang pengen lah dapat bidadari, apalagi di surga ya, bidadarinya di surga. Ya semua orang pengen gitu. Jadi sekali lagi memang kita harus memahami agama Islam itu secara keseluruhan gitu, nggak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja, apalagi dilihat dari satu ayat gitu. Padahal ada 6.666 ayat lain yang harus kita pahami juga, yang harus kita amalkan juga gitu. Gitu ya, dapat dipahami nggak Gema? Atau yang lain barangkali ikut terpancing juga untuk mengutarakan pendapatnya, boleh banget. Biasanya kalau kayak gini kan greget tuh ya, pengen ngomong. Silakan teman-teman, jangan malu-malu. Nanti dicatat namanya sama kami nah katanya. Masa anak PAI harus digituin dulu baru berani mengutarakan pendapatnya sih.
Materialistik sekali ya. Katanya hidup itu jangan terpatok dari nilai, tapi yang dikejar cuma nilai dong kalau kayak gitu. Betul. Kapitalis untung rugi doang. Kalau ada untungnya mau, kalau enggak ya enggak. Kuliah itu nyari pengalaman ya, nyari pengalaman sama ilmu bukan nyari nilai. Iya. Apa nih itu? Pengalaman, maksudnya ini entah kenapa Mina jatuhnya jadi bersuuzon gara-gara yang lainnya itu diem-diem aja gitu kan. Jangan-jangan yang lainnya itu sedang membantu orang tua gitu kan, atau misalnya sedang menjemur pakaian dan yang lain sebagainya kan. Mina tidak tahu. Yang penting hadir gitu kan. Enggak, Min, karena kita nggak di kelas aja. Biasanya kalau di kelas kan rame banget ya, pada ketawa ya. Ini kan karena ketawanya silent, jadi ya kelihatannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini jatuhnya moderatornya pindah ke kita ya. Mungkin moderator bisa Ini moderator mau ngomong ya? Dari tadi di on. Iya. Silakan. Ya Kak, ini jadinya ada yang mau ditambahin lagi atau enggak ya? Atau udah aja? Dari teman-teman ada yang mau nambahin lagi gak? Teman-teman ada yang mau nambahin lagi gak? Oke, atau mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Atau dari Kamina barangkali mau tanya teman-teman lagi. Karena kayaknya teman-teman nggak nanya karena udah paham. Jadi kita cek pemahaman mereka dengan pertanyaan. Oke. Kalau Mina disuruh kayak gini biasanya seneng karena sifat jahil Mina sama Bu Sari itu lebih tinggi Mina sebenarnya gitu kan. Cuman kalau Mina ketutup aja karena Mina mahasiswa, kalau Bu Sari kan bebas melakukan apapun karena dosen. Tapi kalau misalnya nggak ada yang nanya, mungkin pertanyaannya gimana ya? Oh, misalnya kayak gini. Misalnya ada satu ayat Al-Quran yang dianya itu terdiri dari 2 hukum. Kira-kira teman-teman bakal pakai hukum yang mana nih? Hukum yang A atau hukum yang B? Misalnya contoh konkretnya apa ya? Contoh konkretnya Mina kurang tahu deh. Ada nggak sih kayak, kalau setahu Mina harusnya ada sih. Jadi ada 2 hukum di dalam Al-Quran itu tercantum sangat jelas gitu. Maksudnya Al-Quran awalnya bilang A, terus kemudian yang kedua bilang B gitu kan. Seolah-olah berlatar belakang yang sangat berbeda, berkebalikan atau bertentangan. Kira-kira teman-teman bakal pilih hukum yang mana? Atau jangan-jangan teman-teman milih hukumnya, ya udah kalau saya situasi dan kondisinya kayak yang A, saya milih yang A. Kalau misalnya situasi dan kondisinya kayak yang B, saya milih yang B. Kalau misalnya kayak gitu, namanya agama layang-layang, dapat ditarik ke sana dan ke sini gitu kan. Jadi gimana nih? Jangan jawabannya kayak gitu ya. Ngerti nggak konteks pertanyaannya? Ngerti Kak. Tapi Kak, kan gini, kemarin tuh Bu Sari pernah bilang kalau hukum di negara Indonesia sama negara lain itu pasti ada yang beda gitu Kak. Kayak apa ya? Kemarin tuh contohnya kayak nikah Kak, kayak pernikahan. Kalau di Indonesia kan gimana ya? Jadi orang yang nikah itu tuh, apalagi kita sebagai umat muslim tuh harus sesama muslim ya Kak. Jadi kita nikah tuh harus sama muslim. Sementara di negara luar itu tuh hukumnya nggak gitu Kak. Maksudnya kayak setangkap aku itu tuh orang itu boleh nikah dengan orang lain yang bisa dibilang itu tuh bukan orang Islam kayak gitu.
kan kalau kayak gitu tuh hukumnya termasuk kayak menyesuaikan situasi dan kondisi gitu gak Kak? Kalau kayak gitu menyesuaikan situasi dan kondisi sih. Karena Mina nggak bilang konteksnya apa kali ya, jadi terlalu umum dan luas. Bisa jadi sih. Oke, maksudnya menyesuaikan situasi dan kondisi itu jangan sampai karena kalian di Indonesia nih, orang Indonesia misalnya, misalnya kayak gini, kalian sholat nih, sholatnya itu berdasarkan imam mazhab Syafi'i, tapi ternyata kalian wudhu berdasarkan, kebalik bukan kayak gitu. Misalnya kalian sholat nih, sholatnya imam mazhab Hanafi, karena biar mudah, gampang gitu kan, tapi kalian wudhu mazhab imam Syafi'i, itu yang nggak boleh tuh. Oh iya, udah. Kayak gitu maksudnya. Konteksnya ya. Kayaknya Mina hari ini niat jahilnya udah nggak ada deh gara-gara luluh sama kalian ya, nggak bercanda. Kayaknya Bu Sari aja deh yang jahil kalau misalnya kayak gini. Mungkin nanti kalian juga bakalan Bu Sari suruh cek Google Classroom-nya ada apa di sana, dan selamat berpusing ria. Kalau yang kakak lihat sih tadi pertanyaannya nggak terlalu bikin kalian dag-digdug ya, nggak kayak pas kaliannya online. Ini waktunya masih banyak, jadi bingung mau ngapain lagi. Kalau misalnya tadi pagi sebenarnya kakak ngawas juga yang matkul psikologi Islam. Itu di situ lumayan ramai karena teman-temannya yang nanya. Kalau misalnya kakak yang nanya, jatuhnya kalian pada takut. Ini kakak-kakak ngapain sih datang-datang malah nanya-nanya, udah kayak berasa sidang aja gitu kan. Jadi kalau misalnya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kalian, jatuhnya diskusi bakalan lebih kondusif sih. Kalau misalnya sama ibu, biasanya ibu yang ngejelasin terus-terusan gitu ya? Iya sih Kak, kadang kayak gitu. Kak, Naila mau nanya, tadi kan kata kakak yang hukum kita pakai hukum ini, terus kemudian pakai hukum itu gimana ya? Naila pengen, boleh gak Kak tolong jelasin lagi gitu? Naila kurang ngerti sama konteksnya itu gimananya gitu. Soalnya kan dari yang tadi itu ada hukum yang kita menyesuaikan sama kondisi gitu, kayak gitu Kak. Kalau misalnya kayak gini, sebenarnya jatuhnya jadi meluas banget ya. Mungkin contoh nyatanya pertanyaannya kayak gini. Kita kan mazhabnya Imam Syafi'i, tapi kenapa pas misalnya berbelanja di warung kita pakainya mazhab Imam Hanafi yang kalau misalnya beli sesuatu nggak harus disebutin dulu barangnya. Misalnya saya beli minyak 1 kilogram dengan tepung beras 1 kilogram, uang saya sebesar sekian, kembaliannya sekian pada tanggal sekian, diterima, sah gitu kan. Itu kan kalau misalnya mazhab Imam Syafi'i harus kayak gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kalian kayak gitu nggak gitu? Minah yakin pasti enggak kan? Berarti mazhab yang dipakai bukan Imam Syafi'i. Terus ada yang nanya, kalau misalnya kayak gitu gimana? Kan orang Indonesia mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya itu dalam konteks yang sama gitu loh. Misalnya kalian dalam satu runtutan ibadah. Kan kalau misalnya sholat, terus kemudian wudhu, itu satu runtutan ibadah ya. Jangan sampai misalnya sholatnya menggunakan imam mazhab Hanafi, terus kemudian wudhunya menggunakan Imam Syafi'i gitu kan, biar pas ngebasuh bagian kepalanya, cuman kan kalau misalnya Imam Syafi'i dia ngebasuh kepalanya 3 helai rambut aja udah dianggap sah gitu kan. Terus kemudian ada imam mazhab lain yang bilang kalau misalnya dari depan tumbuh rambut sampai ke belakang tuh itu harus diusap semuanya. Kalau misalnya kayak gitu basah dong gitu. Jadi nggak mau nerapin yang itu tapi sholatnya nerapin yang berdasarkan imam mazhab tersebut, itu menurut setahu kakak nggak boleh. Kayak gitu sih. Jadi dia konteksnya harus sama. Maksudnya runtutan ibadahnya harus sama. Oh iya, makasih Kak jawabannya. Oh iya, terus Kak kalau misalkan nih kita tuh naik haji gitu, gimana ya kita ke haji. Nah terus kita tuh pakai hukum yang kalau misalkan kita sentuhan sama orang tuh gak batal Kak. Apa ya? Aku lupa. Imam apa itu? Iya. Tahu. Nah terus pas bagian sholatnya kita pakai yang lain, pakai hukum yang lain, kita pakai hukum yang selain gimana ya, kita tuh ngerti.
Ngerti? Misalnya Pak, gimana? kita sholatnya Imam Syafi'i, tapi karena kitanya lagi haji, pas kitanya nggak sengaja nyenggol orang, kita akhirnya pakai mazhab Imam Maliki. Kalau misalnya nggak salah tuh, ketika cewek sama cowok bersentuhan tanpa syahwat itu dianggapnya nggak batal. Kalau misalnya nggak, iya kayak gitu kan. Ketika berhaji itu banyak rukhsahnya. Bahkan ketika haji, syaf cewek sama syaf cowok bisa bisa dicampur. Misalnya kayak gini, kalian lagi tawaf nih, terus hari itu hari Jumat, masa tiba-tiba ketika azan berkumandang terus yang cewek disuruh keluar dulu, yang cowok ke depan, itu kan bakalan jadi kacau ya. Karena itu ketika azan berkumandang, semuanya langsung dibarisin aja, terserah yang di pinggirnya cewek kayak, yang di pinggirnya cowok kayak, kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu, terserah. Yang penting mereka langsung berbaris kayak gitu. Jadi kalau misalnya ketika haji, itu memang ada rukhsah-rukhsah yang untuk mempermudah gitu. Contohnya yang kayak tadi senggol-senggolan, kan kebayang kan ya di Masjidil Haram itu luasnya segimana, pintunya sama semua, kita batal wudhu itu pas masuk ke kamar mandi, pas keluar mau balik lagi kita udah kehilangan rombongan kita gitu kan. Itu kayak gimana cuman gara-gara nggak sengaja nyenggol sama orang lain, itu ada rukhsahnya juga gitu. Oh iya, Kak. Makasih, Kak. Dev. Masuk. Silakan mungkin dari Kakak Devi. Udah jelas banget apa yang disampaikan Kakak Mina. Udah kali ya Mina ya. Mungkin mumpung ada di sini promosi deh. Promosi apa? Jangan yang anak 19, anak 20 bisa nih. Oh boleh. Jadi teman-teman, karena saya dan Kak Mina bentar lagi lulus, amin. Amin, insyaallah. Amin. Doain ya, minta doa juga di sini. Jangan doain yang macam-macam ya. Iya, satu macam aja kita cuma pengen doain lulus kok, nggak macam-macam. Iya, jadi gitu karena bentar lagi kita lulus, insyaallah. Jadi harus ada regenerasi yang ngebantuin penelitian dari Bu Sari. Sebenarnya awalnya penelitian dulu, kayak misalkan neliti tentang hal-hal yang unik di kampus gitu. Nanti dibimbing sama Bu Sari buat akhirnya kita jadi artikel dan terbit di jurnal gitu. Jadi karena memang bentar lagi kita udah mau lulus dan belum ada kadernya karena memang kemarin sempat corona ya, jadi kita nggak buka oprek gitu. Jadi insya Allah sebentar lagi sih mau ada oprek tentang tim penelitian yang ngebantuin dari Bu Sari gitu. Jadi bagi teman-teman yang berminat gitu untuk gabung jadi timnya Bu Sari atau nanti neliti bareng Bu Sari, nanti bisa apa Min? Bisa isi link Google Form yang nanti kita akan share gitu ya. Mungkin keuntungan kalian, ini jatuhnya promosi ya memang, keuntungan kalian dari ikut bergabung dengan tim penelitian Bu Sari apa, mungkin lebih ke pengalaman kali ya, pengalamannya kan tadi Mina pernah bilang kalau kuliah itu nyari ilmu dan pengalaman bukan nyari nilai gitu kan. Menurut Mina kalau kalian cuma stay di kelas gitu kan, nggak ikut organisasi, Mina kan nggak ikut organisasi ya, jadi orangnya agak kuper kuliah, terus kupu-kupu juga tiap hari gitu kan, kuliah pulang, nggak ada kegiatan lain, beda sama Kak Devi yang organisasinya bejibun gitu kan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang berminat bisa mengembangkan bakatnya, apalagi yang suka nulis-nulis di sini bisa Ibu misalnya kayak kemarin baru aja Ibu nerbitin buku dan kalian juga bisa jadi featuring di situ gitu kan, jadi salah satu penulisnya. Terus kemudian artikel-artikel juga kalian nanti namanya bisa tercantum di Google Scholar. Keuntungannya apa? Keuntungannya mungkin kalian ketika nanti mau lanjut S2 lebih mudah karena orang-orang juga atau misalnya mau beasiswa melihat jejak akademik kalian, atau misalnya ketika kalian mau tes CPNS juga itu bisa lebih mudah gitu kan, atau misalnya kalian mau lanjut di kepenulisan ketika kalian udah ada penelitian sebelumnya lebih mudah, atau kalian Mina kan punya cita-cita
kerjanya di litbang gitu kan, badan penelitian kayak gitu-gitu, terus atau misalnya badan apa gitu kan dari negara yang berhubungan dengan penelitian, itu juga kalau misalnya kalian udah punya kepenulisan sebelumnya itu bakalan lebih mudah juga. Intinya kayak gitu sih, belajar bareng-bareng gimana caranya nulis, dan ini sangat membantu ketika skripsi. Secara tidak langsung skripsi kalian lebih smooth dibanding yang lain yang masih struggle di bagian kepenulisan, kalian mungkin bakalan udah kebiasa kayak gitu sih. Atau misalnya pengen ngerasain juga gimana rasanya berlawat ke kelas-kelas adik kalian, nanti adik angkatan, kemudian disuruh sama ibu buat ngacak-ngacak kelasnya bahasanya, buat ngejailin adiknya. Bahkan kalau misalnya offline, kita tuh bisa dengan sesuka hati dan sesenang hati, jatuhnya kayak kejam banget gitu ya, buat ngerjain adik tingkat, kayak misalnya nyuruh mereka ngapain gitu, tugasnya ngapain gitu, itu ibu ngebolehin gitu. Astagfirullah. Devi tuh biasanya kayak gitu. Mina, saya mah cuma menemani saja. Gitu ya. Mungkin kalau Kamina tadi penjelasannya lebih ke yang nyata-nyata, yang langsung dirasakan di kehidupan kalian nanti, mungkin saya tambahin sama yang berbau-bau Islam kali ya, karena kita agama. Gini-gini. Saya percaya gitu ya, apa yang dikatakan guru saya itu benar gitu. Tentang, kalau misal itu bukan perkataan guru saya murni sih, tapi memang dirujuk dari qaul-qaul para ulama, hadis, dan bahkan Al-Quran gitu. Yang mana kalau misalkan kita bantu orang lain, kalau kita bantu orang lain, Allah yang bakalan bantu ngurusin urusan kita gitu. Allah langsung yang bakalan ngebantuin kita gitu. Ibaratnya kayak gitu. Kalau misalkan kita ngebantuin orang lain, maka Allah langsung yang bakalan ngebantuin kita untuk menyelesaikan urusan kita gitu. Nah, orang lain di sini konteksnya umum, orang lain aja kayak gitu ya bakalan Allah pasti bantuin, apalagi orang lain ini adalah guru kita sendiri gitu. Guru kita sendiri yang otomatis ya di situ ada perintah untuk khidmah gitu sama guru, kalau misalkan kita pengen dapat kemuliaan dan dapat futuhnya ilmu gitu. Mungkin gitu kalau misalkan kalian masih mempertimbangkan itu. Tapi memang ini benar-benar dirasakan banget sih, apalagi terlebih kayak gini ya, penelitian skripsi gitu. Melihat yang lain tuh kayak ya Allah, kayak sedih gitu ngedengar cerita-cerita teman-teman, kayak misalkan iya nih narasumbernya susah dihubungin gitu, iya nih tempat penelitiannya tiba-tiba nge-cancel, iya nih dosen pembimbingnya kayak gini gitu-gitu dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillahnya selama skripsian gitu ya, jalannya kayak mudah aja gitu. Entah kenapa ya bisa aja gitu, tiba-tiba malah dikabarin sama yang tempatnya gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak benar-benar dirasain bangetnya memang pas skripsi ini gitu. Meskipun pas kemarin-kemarin juga kita kayak ngerasa terbantu dengan tiba-tiba ya kita bisa aja gitu ngelakuin semuanya gitu. Meskipun tadi Kamina sebenarnya banyak juga nih kegiatannya di asramanya tuh, beliau juga jadi kepala asrama gitu kan. Jadi ya bisa dibayangin beliau sibuknya kayak gimana. Tapi dengan semua kesibukan yang kita lakukan, kita masih bisa kok selama ini melakukan semuanya gitu. Karena memang ya di belakang kita ada Allah yang ngebantuin semua urusan kita gitu. Jadi ya gitulah ya, kalian lebih paham lah terkait ini. Mungkin itu tambahannya. Jadi mungkin karena sebentar lagi selesai, mungkin itu saja yang bisa disampaikan gitu ya. Barangkali dari penjelasan atau penambahan materi atau cadaan-cadaan kita menyakiti hati kalian. Kita mohon maaf banget. Maaf ya. Kak, saya izin bertanya. Oh iya, silakan. Tutup aja kita ya. Lanjut silakan Dek. Saya izin bertanya, apakah ada Al-Quran yang tidak bisa dipahami hukumnya secara tekstualis? Kalau ada, kasih beberapa contohnya ya Kak. Ini sebenarnya terkait sama Latianya Bu Sari sih Kak. Gitu. Kalau ada... Kirain aku mau tanya itu loh, Min. Tadi tim penelitian. Kenapa? Ya Kak, kayaknya tadi nyambung sama yang itu tuh,
apa ngebunuh orang kafir kayaknya perang ya? Apa sih yang Kaminah sempat singgung tadi? Iya. Deh, hati-hati deh. Ibu kayaknya udah ngebagiin pertanyaannya di Google Classroom deh. Contohnya kita ngebantuin mereka. Tekstualisnya itu Kak kurang mengerti. Ngebantu dikit aja Kak, kasih contoh 1 atau berapa, 1 apa 2 gitu. Masalahnya kalau kita kasih contoh, ntar contoh kalian jadi berkurang dong. Kan kita kasih tahu besar, kita tadi ngasih contoh apa gitu. Jadi kalian nggak bisa ngasih contoh lagi. Kurang. Makanya diam-diam aja Kak, jangan kasih tahu Bu Sari. Oke. Bisa aja nih. Gimana Min? Ya nggak apa-apa Kak. Sebatas kita ingin mengetahui Kak terkait contohnya itu. Kasih. Itu lagi terkenal dari kami nanya. Enggak kok, beneran loh. Tapi saya nggak kenapa-napa. Gak ada apa-apanya kalau chatan iya. Kalau telepon enggak. Atau mungkin bisa direkam gitu kan, kalian bilang apa barusan bisa diulangi. VN sama ibu ngirim. Jadi gimana tadi pertanyaannya? Tolong ini Kak, apakah ada Al-Quran yang tidak bisa dipahami hukumnya secara tekstualis? Kalau ada, berikan contoh. Cuma 1 atau 2 aja Kak gitu mungkin. Banyak sih. Jangan banyak-banyak Kak, nanti buat kita. Banyak banget contoh hukum Al-Quran yang dia tidak bisa dipahami secara tekstualis. Bahkan rata-rata hukum itu dia harus dipahami secara kontekstual, tidak bisa dipahami secara tekstualis. Kalau misalnya dipahaminya secara tekstualis aja, contohnya tadi ayat Al-Quran, kayaknya dia di surat At-Taubah, ayat berapa aja mungkin kalian bisa lihat gitu kan. Kalau misal itu ayat perang, di situ disebutkan kalau ini tidak bisa dipahami secara tekstual ya. Contohnya nih, ketika kalian bertemu orang kafir maka tebaslah orang kafir tersebut. Atau misalnya ada lagi, ini 2 ya, ayat Al-Quran yang dianya tuh menjelaskan ketika kalian misalnya berhadapan dengan orang kafir, jangan biarkan orang kafir tersebut lewat. Kalau misalnya secara tekstualis, kayak misalnya di jalan kalian ketemu orang non-muslim gitu kan, terus kalian halang-halangin jalannya, ayo kamu gak boleh lewat gara-gara memahami ayat Al-Quran tersebut tekstualis, jatuhnya kan jadi lucu gitu kan. Padahal di situ kontekstualnya ketika lagi perang gitu, kalau misalnya berhadapan sama orang yang non-muslim tadi, jangan dibiarin lewat. Kalau misalnya dibiarin lewat, ya dianya bakal bisa nerobos, pertahanan umat Islamnya runtuh, terus kemudian kitanya jadi kalah kayak gitu. Itu kontekstualnya. Kayak gitu sih contohnya. Nah itu, padahal tadi udah dijelasin sama kami, nah berarti nggak ngedengerin nih. Jadi ada tugas lah aja. Maaf Kak, makasih ya Kak. Bercanda. Nggak apa-apa, mahasiswa memang biasa. Kalian kan banyak mata kuliahnya. Jangan terlalu stres. Kalau misalnya pandemi jangan terlalu stres, nanti gampang sakit. Betul. Jangan kebanyakan main sama nongkrong juga. Itu juga rentan. Ada lagi? Kak, saya izin bertanya. Buat yang tadi masalah penelitian itu Kak, itu kita kalau bisa joinnya tuh khususnya syarat bagi pesertanya apa ya Kak? Ada nggak, apa harus pinter, apa harus gimana Kak? Nggak harus pinter. IPK tidak bergantung pada IPK. Percayalah, Minah di kelas bukan termasuk penyandang IPK tertinggi. Bohong. Gak percaya. Devi, IPK semester kemarin 4 tuh. Nah, situ juga 4 kocak. Gak bercanda. Ini bercandaan doang. Jadi syaratnya nggak harus pintar. Nanti di Google Form-nya bakal dikasih tahu. Mungkin pertama salah satu syaratnya kalian tertarik ke penulisan. Terus kemudian bersedia nih menghadapi ibu yang kalau misalnya beliau sudah berkata revisian itu akan sedikit gitu ke hati gitu kan, dan revisiannya tuh nggak sekali 2 kali, titik koma aja Bu Sari bisa jadi revisi kayak gitu. Tidak harus pintar tetapi jenius ya Kak. Enggak, ini beneran
ini beneran, enggak sama sekali. Kalau sama Bu Sari itu butuhnya orang yang cepat tanggap, bukan orang yang pintar. Bu Sari nggak bisa didiemin lama-lama soalnya. Misalnya Bu Sari ngechat gitu, Mina lagi apa? Itu artinya Bu Sari maksudnya membutuhkan sesuatu gitu kan. Mina nggak ngebales nih 30 menit, dalam waktu 30 menit itu Bu Sari langsung kayak yang ketika Mina chat, Ibu maaf tadi Mina nggak lihat HP, ada apa ya Bu, nggak jadi. Ibu pasti bilang kayak gitu. Udah nggak mood gitu, intinya gitu sih. Ibu udah nggak mood kalau gitu. Intinya kayak gitu, harus orang yang cepat tanggap, bukan orang yang pintar atau jenius. Iya, karena memang kita dalam prosesnya juga benar-benar dibimbing sama ibu gitu, nggak benar-benar ya udah dibiarin aja langsung disuruh nulis gitu, nggak kayak gitu. Tapi nanti kita dikasih tahu gimana sih cara kita nulis, gimana sih cara neliti, gimana sih cara dapat data, gimana sih cara wawancara dan sebagaimana dan lain sebagainya. Itu benar-benar dibimbing sama ibu gitu. Jadi nggak harus pinter. Emang kita kan belajar di sini juga ya, Min ya. Betul. Ini kata Gemma berarti tidak untuk orang yang tell me. Menurut Mina bukan untuk orang yang tell me sih, tapi lebih ke kayak tidak untuk yang seperti doi yang tiba-tiba datang kemudian menghilang ya. Bener. Tell me, asal kalian tahu ya, saya sama Kamina itu tell me-nya Masya Allah. Masya Allah. Ibu kalau misalnya ngejelasin nggak cukup sekali. Ibu maaf tadi maksudnya gimana. Sampai ibu tuh kalau misalnya ngejelasin di chat itu harus lebih dari sekali. Mina maksud saya tuh kayak gini gitu kan. Sampai akhirnya ibu telepon terus masih nggak ngerti. Ya udah kamu ketemu saya di sini ya jam segini besok gitu. Karena saking ibunya greget, kitanya terlalu tell me. Kadang kita juga maksudnya gimana sih, kayak diskusi dulu, nafsirin, ntar kalau nggak ketemu juga ya balik lagi ke ibu. Nanya lagi ke ibu gitu. Jadi jangan takut. Jangan takut. Nilai tidak berpengaruh, sangat-sangat tidak berpengaruh. Yang penting komitmen sih. Komitmen sama ya mau gitu. Mau dan mau udah 3 kali. Komitmen, konsisten, istiqomah, mau, apalagi cepat tanggap. Ya gitulah. Begitulah. Udah sih. Udah korupsi 2 menit nih. Ada yang ditanyain kan ya? Kayaknya udah nggak ada yang tanya lagi deh. Atau masih ada gimana, teman-teman? Di GCR ibu nanyanya, Mina cuma dapat 1 pertanyaan sih dari ibu, nggak tahu sebenarnya spesifikasinya seperti apa. Semangat. Nanti PC aja Kak, ya. Said gimana? Awas modus nih. Itu nanti kita sebar kok insya Allah. Nah ini pinter ngelesnya juga bini. Cocok anak Ibu Sari. Keren banget. Keren, lucu jawaban. Sama ibu juga harus pintar ngeles ya. Bisa aja Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ya. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam pembahasan kita pun jangan kalian telan mentah-mentah ya. Kalau bisa dikonfirmasi lagi aja sama Bu Sari kalau misalkan ada waktu gitu. Jadi nggak sepenuhnya yang kita sampaikan itu benar gitu. Kita cuma menyampaikan apa yang sudah dosen-dosen PAI sampaikan kepada kita gitu. Jadi tetap semangat, jangan lupa dikerjain 2359, jangan sampai ketiduran. Terus juga meskipun kuliahnya online, semoga tidak memadamkan semangat kalian untuk terus belajar. Apalagi yang kita pelajari adalah agama Islam gitu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mina juga dipamitin dong deh, sendirian doang. Dari Mina juga cukup sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Mina end meeting ya. Iya. Iya Kak.